Oke guys, jadi kembali lagi di channel aku. Hari ini kita lebih ke membahas ya guys, membahas bukan scripting ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas seperti judul, yaitu adalah proximity prompt. Jadi mungkin cara aku menjelaskan itu agak berbeda dari yang video-video sebelumnya. Mungkin sekarang itu lebih pelan ya, lebih pelan, lebih menyeluruh gitu ya, tidak cepet-cepetan gitu supaya semua juga bisa paham gitu ya, bisa ngerti. Oke, jadi pertama kita perlu sebuah part ya. Jadi proximity prompt itu nggak bisa kalau langsung ditaruh gitu ya. Oh, sebelum itu kita mulai dulu apa sih itu proximity prompt. Oke. Jadi jauh hari ya, jauh hari itu tahun berapa begitu, tahun 2019 ke bawah gitu. Dulu tuh nggak ada yang namanya proximity prompt. Dulu itu developer pakai yang namanya adalah click detector ini ya, click detector. Nah, gunanya click detector itu untuk apa ya? Ini coba aku tes ya. Click detector itu ya seperti namanya, dia apa ya, kursornya jadi tangan gini ya. Kalau misalnya diklik nanti bakal nyala gitu ya, scriptnya bakal jalan gitu ceritanya. Dulu developer itu pakai click detector, nah gitu. Terus kenapa sampai sekarang masih dipakai di click detector, cuman kenapa lebih sering yang pakai ya proximity prompt. Pertama, proximity prompt itu bisa kasih teks ya. Contohnya kayak begini, kita tulis kayak gini ya. Proximity prompt Roblox gini. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, bisa dipakai buat pintu supaya ada tulisannya open door. Nah, bisa dilihat ya object text, action text. Terus habis itu bisa keybind juga. Nah, keybind itu yang kayak E, Q apa gitu. Kayak gini. Jadi asli banyak gitu. Dan dulu tuh tidak banyak juga developer yang sudah buat versi mereka sendiri gitu. Jadi dia mengandalkan billboard GUI ya. Billboard GUI yang ini, habis itu mereka scripting sendiri dan ya pokoknya panjang lah ya, nggak sesimpel sekarang. Nah, langsung kita pakai namanya proximity prompt. Caranya teman-teman klik yang tombol tambah ini, habis itu tulis proximity ya. Nah, tulisannya ada tulisannya proximity prompt gitu, habis itu ada logo E, ada panah kecil gitu, ada kursor kecil gitu. Kalau sudah dikasih masuk, dites ya, coba dites. Nah, kalau dites bakal muncul kayak begini, interact ini. Nah, interact ini teman-teman bisa ubah ya. Di sini aku langsung coba aja supaya langsung kelihatan. Di bagian sini ini ya, proximity prompt ada namanya propertiesnya. Di sini banyak banget propertiesnya. Kalau misalnya teman-teman belum kelihatan properties, ke view atas sini baru klik properties ini ya. Nah, di sini ada yang namanya adalah action text. Nah, action text itu kalau kita mengacu sama ini, action text itu yang tulisannya interact ini. Nah, jadi yang tulisannya ini ya, interact ini. Kalau misalnya aku ubah jadi misalnya open door. Nah, yang aku ubah tuh ini action textnya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya object text. Nah, ini object texting ini ya, titik-titik banyak ini. Nah, object text itu apa? Ya, itu seperti misalnya contoh ya, aku pakai contoh misalnya itu mana ini ya, objektif itu doors ya, door gini, door, baru misalnya di bawahnya itu exit door gini, exit door atau start door gitu ya. Tapi kan dia termasuk kayak sub menunya, sub babnya ya, kayak di bawahnya gitu, di bawah naungannya siapa, di bawah naungannya door dan sebagainya. Lalu di bawah adalah clickable prompt. Nah, maksudnya apa? Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, namanya sih sesuai namanya, nggak bisa diklik. Nah, kalau sini ini kan aku bisa klik ini. Nah, bisa aku klik ya. Kalau misalnya aku matikan, dia nggak bisa keklik. Ya, ini kelihatannya bisa ya, karena harus di restart dulu, harus di apa sih namanya itu, harus di stop dulu ya. Tapi begitu, nggak bisa diklik kalau misalnya ini dimatikan. Begitu juga kalau misalnya di HP ya, kayaknya di HP deh itu. Ini gunanya bisa di HP. Nanti kalau di HP itu dia eh, berubah jadi tangan gitu ya. Nggak tahu kalau di sini ada. Nah, ini kayak gini. Kayak jadi kayak tangan begini kalau dari HP begitu. Nah, terus selanjutnya ada enabled ya, sesuai namanya enabled itu
apa hidup matikan ya, kelihatan nggak kelihatan kan. Habis itu ada namanya exclusivity. Nah, exclusivity apa? Misalnya ini aku punya dua ya, misalnya aku punya dua ya gini ya, punya dua. Nah, kedua ini dia nggak bisa muncul secara bersamaan. Misalnya kalau aku harus menjauh ya, atau harus salah satu yang hilang dulu baru dia bisa muncul. Nah, gunanya apa tadi namanya exclusivity itu misalnya kayak gini. Ini one per button berarti dia satu per ya satu per tombol. Jadi misalnya punya dua gitu kan ya. Nah, itu nggak bisa muncul. Jadi harus salah satu gitu. Terus itu ada yang namanya adalah one globally. Nah, one globally ini dia ya itu sama mirip ya. Jadi harus salah satu hilang, one globally ya. Salah satu hilang baru satunya lagi muncul gitu. Terus yang terakhir ada namanya always show. Nah, always show ini dia bisa menampilkan ya, menampilkan dua atau banyak pilihan ya. Ini kalau misalnya aku klik E, dua-duanya bakal ternyalakan gitu ceritanya. Itu untuk exclusivity ya. Ini kita hapus aja yang ini supaya gitu ya. Lanjut lagi ada yang namanya gamepad keycode. Nah, ini untuk Xbox ya. Untuk controller Xbox, thumbstick dan sebagainya. Itu sama aja kayak keyboard keycode ini ya. Nah, di sini banyak juga. Bisa ini bisa aku enter ya. Bisa ini harus lagi-lagi nih harus restart ya, nggak bisa kalau nggak reset dia nggak berubah ya apa namanya itu logonya gitu guys. Dan ini ada dua ya, namanya activation distance sama max indicator distance. Activation distance ya sesuai namanya, kalau makin kecil itu makin harus deket banget ya baru kelihatan. Misalnya aku kasih 5 gini ya kan, harus gak kelihatan ini. Misalnya aku kasih 8, oke belum kelihatan juga, mungkin minimal 10 ya baru kelihatan. Ya ini kayaknya rusak deh, harus restart lagi guys. Jadi gitu ya, ini aku coba ya, kayaknya harus restart ini, gak apa-apa. Kita reset aja, play here lagi ya, udah muncul lagi ya. Kita lanjut lagi untuk pembahasannya. Di bawahnya lagi ada yang namanya max indicator distance. Ini harusnya ada tulisannya max indicator distance, itu ya indikatornya itu seberapa jauh bisa kelihatan itu. Terus ya ini object text yang barusan, dan nah ini yang paling penting ya, ini kayaknya paling penting di video ini. Ada yang namanya requires line of sight. Nah, misalnya kayak begini. Ini aku kasih ke belakang sini. Nah, kalau di belakang sini itu kelihatan ya, tapi kalau begini nggak kelihatan guys, nggak bisa tembus gitu ceritanya. Nah, gunanya ini adalah matikan aja. Kalau matikan ya, dia nggak bakal hilang kalau kameranya tuh ya itu. Nah, tetap bisa diakses gitu ceritanya. Meskipun kameranya terhalang oleh part lain gitu ceritanya. Terus yang selanjutnya ada namanya UI offset. Soalnya namanya sih, dia offset GUI-nya itu seberapa jauh. Misalnya mau 10 ke atas gitu kan. Ini aku kasih kelihatan jadi 80 ke atas lah. Nah, kelihatan ya. Dia 80 ke atas gini ceritanya. Nah, itu. Untuk X juga sama, itu ke samping kanan kiri begitu ya. Jauh banget. Gila. Ya, itu ya. Kelihatan ya. Tuh kelihatan ya, cuman rusak itu jadi nggak kelihatan banget, tapi ya itulah. Nah, bisa lihat ya, tuh kelihatan. Dan ya itu aja sih untuk proximity prompt. Nah, untuk scriptnya mungkin kita bahas cepat aja ya. Jadi di proximity prompt itu ada 3 kalau nggak salah ya. Ada script.parent.triggered, ada 2, ada script.parent trigger ended ini. Nah, ini tuh apa keduanya? Kalau triggered itu kan ini kan kayak begini ya. Ini misalnya hold duration aku kasih 3 ya, 4 lah ya. Nah, ini kan harus ditahan dulu nih. Wait. Ini kayaknya rusak ini, guys. Kayaknya rusak ini, guys. Oke, kayaknya rusak ini. Oke, kita ulang lagi, guys. Gini. Nah, ini misalnya aku kasih 4 ya. Oh iya, harus guys, berarti harus di inilah. Kita kasih 4 lah misalnya hold durationnya.
Nah, kalau misalnya ini kan bisa ditahan. Nah, bisa kelihatan ya ada bar-barnya ini. Nah, bar-barnya ini kalau misalnya full, nah ini bakal fire triggered. Nah, trigger ended itu apa? Trigger ended itu ketika dilepas gitu. Jadi misalnya kayak gini. Ini aku tambahkan script di sini ya. Nah, ini misalnya script.parent.triggered ya. Oke, ini ya triggered connect function misalnya gini. Print triggered gini misalnya kayak gini ya. Habis itu di bawahnya trigger ended. Nah, trigger ended. Nah, gini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Di output misalnya ditahan sampai full. Nah, kalau misalnya udah dilepas, dia hanya munculkan triggered ini ya. Kalau misalnya dilepas, nah baru trigger ended. Begitu guys. Jadi bedanya itu ada dua sih. Kalau trigger itu tuh kalau barnya ini full, tapi kita nggak lepas keyboardnya atau tahannya, dia bakal muncul hanya triggered gitu. Kalau misalnya dilepas baru trigger ended. Itu namanya sih. Kalau ended kan berakhir ya berarti. Ya mungkin videonya sampai gitu aja dulu sih. Untuk proximity prompt kayaknya ya perlu penyesuaian sih karena script juga. Jadi ya gitu sih untuk video kali ini. Mungkin agak panjang juga ya sebenarnya, 11 menit lumayan. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Bagi teman-teman suka silahkan di like, nggak suka silahkan di dislike. Bagi teman-teman merasa terbantu boleh di like videonya dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.